Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari SDN Nagalia, dalam grup penggerak angkatan 10 dari Jawa Timur. Dan pada hari ini saya mewawancarai Bapak dalam rangka pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana keadaannya hari ini, Pak? Alhamdulillah, seperti yang Bapak lihat, saya sendiri sehat dan teman-teman lain juga sehat semua. Mungkin Bapak, hari ini saya bertanya kepada Bapak, Silakan. yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Ya. Silakan Bapak perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan, nama saya adalah Riyadin SPDSD. Unit kerja saya SDN 1 Ketap, Kecamatan Pematangkara, Kabupaten Bogor Timur. Di sini saya mewakili teman-teman untuk mendampingi daripada CGP Angkatan 10 Bapak Ardian untuk membagi tugas beliau dalam dokumentasi konseptual modul 3.1. Nah, demikian perkenalan dari saya. Kami lanjutkan dengan Pak Ardian. Ya, baik Pak, saya ingin bertanya yang pertama ya Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh ya. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Nah, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan salah. Nah, kemudian jika masih dikatakan benar melawan benar, masalah tersebut masuk ke dalam kategori dilema etika. Itu. Jadi kalau benar sama benar itu dilema etika. Dilema etika. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, saya melakukan identifikasi kasus, tentu saja dari berbagai sudut pandang. Ini tidak mudah, Pak, karena kita yang pertama adalah membutuhkan waktu pengamatan, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Dalam arti tidak ada keputusan tersebut yang mengandung atau merugikan kepada salah satu pihak. Artinya sama-sama diuntungkan dan sama-sama tidak dirugikan. Seperti itu. Sekarang untuk pertanyaan ketiga Pak, Ya. langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik. Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini untuk mengambil setiap keputusan itu adalah kita menentukan penyebab permasalahannya dulu. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, kemudian kita menanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya tentang apa pemicu daripada dia berbuat kesalahan tersebut. Lalu kita berdiskusi dengan warga sekolah, karena seseorang yang paling mengenal daripada kasus tersebut yang terdekat adalah warga sekolah.
Kemudian membuat beberapa solusi keputusan. Nah, solusi ini kami buat ada beberapa, tidak hanya satu, sebagai alternatif terbaik. Lalu menimbang lagi di berbagai sudut, nah, dari berbagai sudut pandang sebelum kita memutuskan atau mengambil salah satu solusi yang kita anggap paling tepat. Seperti itu. Bagus sekali Pak. Ya. Kemudian yang selanjutnya, analisis apa saja yang selama ini digunakan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kelima etika. Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi. Kemudian setelah kita menentukan solusi yang tepat, kita menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku yang ada di lingkungan, dan mengedepankan kepentingan umum sehingga solusi tersebut membawa manfaat yang banyak bagi banyak orang dan dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu Pak. Selanjutnya Pak, apa hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kelima etika? Ya, dalam mengambil keputusan tentu saja akan diwarnai dengan berbagai macam tantangan. Wajar, karena tidak mudah kita untuk mengambil suatu keputusan, butuh pemikiran dan diskusi yang dalam bersama teman-teman. Nah, keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Nah, ini merupakan hal yang membuat kita harus berpikir dan bekerja keras. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Artinya win-win solution, sama-sama untung dan sama-sama tidak dirugikan. Baik Pak. Untuk selanjutnya juga saya bertanya ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus kelima etika? Apakah ada hal-hal yang membuat jadwal tersebut apabila ada kasus misalnya, atau prosedur bagaimana kalau ada kejadian kasus tersebut? Nah, itu sudah saya sampaikan tadi pada nomor 3, tapi akan saya ulangi. Jadi untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung kami putuskan. Nah, tetapi walaupun langsung kami putuskan, tetap kami melalui diskusi. Karena dalam diskusi tentu saja akan lebih banyak kita mendapatkan alternatif solusi. Nah, jika masalah itu kita kategorikan sebagai masalah atau kasus yang berat, saya melakukannya sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan pada pertanyaan Bapak yang nomor 3 tadi, yaitu menentukan penyebab permasalahannya, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, dan menanyakan kepada orang-orang terdekatnya tentang apa pemicu masalah tersebut. Lalu kami berdiskusi dengan teman-teman, dengan warga sekolah, dengan komite, dan bersama-sama membuat beberapa solusi keputusan dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum kami mengambil keputusan atau memberikan solusi yang paling tepat. Bagus sekali Pak. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini Pak, saya ingin bertanya, Ya. adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah ini? Dalam mengambil keputusan, saya tidak sendiri Pak. Jadi kami mengundang warga sekolah seperti orang tua siswa, kalau tidak ada orang tuanya kan walinya,
Karena kebetulan murid-murid kita di sekolah ini rumahnya tidak berjauhan. Dan biasanya wali-wali murid ini akan berkumpul pada hari Jumat. Karena pada hari Jumat itu mereka tidak bekerja. Nah, itu orang tua murid. Kemudian saya juga mengajak pengurus komite. Nah, walaupun sudah orang tuanya kita undang, pengurus komite ini juga kita undang. Paling tidak sebagai pemerhati juga bisa memberikan alternatif solusi. Dan memanggil orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan siswa yang mengalami permasalahan. Misalnya temannya atau siapa atau sahabatnya kah, bestinya kah kalau dalam bahasa kita saat ini. Jadi orang-orang tersebut sangat banyak membantu kami dalam mencari alternatif solusi terbaik terhadap permasalahan yang ada. Begini Pak, kalau Bapak tidak keberatan, bisakah Bapak ceritakan apakah pernah ada terjadi kasus yang menurut Bapak itu di rumah kita? Artinya kalau sesuai aturan, sesuai etika, atau karena kasihan, atau karena apa itu? Ada keputusan Bapak ambil. Kasus tersebut saya ingat pernah terjadi di kelas 2. Nah, anak ini ya kami maklum saja karena pertama dia berasal dari keluarga yang mampu dalam segala keterbatasannya, tetapi dia mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar. Dari sisi nilai, pada saat ulangan kenaikan kelas, anak ini tidak memenuhi KKM. Nah, sehingga sesuai dengan fakta dan data, karena tidak sesuai dengan KKM, maka anak tersebut berpeluang tidak kami naikkan. Tetapi kami kembali berdiskusi. Apabila anak ini tidak kami naikkan, kami khawatir pertama, anak ini akan merasa rendah. Tentu saja dia akan sering diolok-olok, tidak pintar atau sebagainya. Yang kedua, kami khawatir karena terlalu sering dibully atau merasa rendah diri, akhirnya dia putus sekolah. Nah, lalu bagaimana masa depannya? Nah, sedangkan anak ini keinginan sekolahnya itu tinggi. Nah, dibuktikan dengan data absen dari guru. Dia hampir tidak pernah dalam satu semester itu hadir, walaupun sakitnya tetap ada. Nah, dihadapi dengan hal tersebut, itu membuat dilema bagi kami. Dinaikkan dengan data yang ada, itu tidak sesuai KKM. Tidak dinaikkan, kami khawatir tentang masa depan anak tersebut. Jadi sesuai dengan rapat bersama orang-orang terdekatnya, kemudian wali murid, orang tua siswa, dan guru kelasnya, kami semua akhirnya kami berkesimpulan bahwa kita tidak dapat membuat keputusan yang akhirnya mematahkan keinginan atau semangat anak untuk sekolah. Intinya anak tersebut memiliki keinginan sekolah, itu yang kita ambil. Jadi akhirnya kami memutuskan dengan pikiran yang sudah kami kelola bersama, kami memutuskan untuk menaikkan anak tersebut dengan pertimbangan etika moral. Mungkin ada catatan mungkin ya, kalau misalnya nanti di kelas 2 mungkin akan diremedial. Ya, jadi solusinya, walaupun anak ini nanti akan mengalami kesulitan pada kelas tingginya, kami akan secara berkala melakukan penguatan. Penguatan pada jam-jam tertentu sehingga anak tadi tidak ketinggalan pelajaran. Itu naik ke kelas 3 ya Pak? Naik ke kelas 3. Nah, alhamdulillah sekarang anak ini sudah luar biasa. Oh. Karena kita benar-benar kita amati, kita jaga supaya anak ini dapat mengikuti
wali kelasnya itu bekerja ekstra. kelas Nah itu kalau di sekolah kami memang harus begitu. Kami dorong terus. Kadang-kadang waktu istirahat membaca di kantor. Kalau jam literasi di di perpustakaan maupun di kelas kami dampingi. Artinya setiap siswa yang mengalami kesulitan itu tidak ada yang tidak kami kelola dan dampingi. Ya, luar biasa Pak. Itu sudah sangat bagus keputusan dari Bapak. Nah ini saya minta jawaban Bapak untuk pertanyaan terakhir Pak. Ya. Pembelajaran apa yang dapat diambil dari pengambilan keputusan dilema etika yang bertanggung jawab terjadi di sekolah Bapak? Ya. Yang pertama pelajaran yang saya ambil, kami memupuk rasa silaturahmi bersama orang tua, wali murid maupun guru. Dan kami berlatih memutuskan masalah dengan berdiskusi bersama. Artinya keputusan itu adalah keputusan yang diambil dengan kesepakatan bersama. Tidak ada yang keputusan yang diambil personal. Nah, kemudian saya menjadi lebih termotivasi, lebih terbantu, dan lebih terasah dalam hal kemampuan mengambil kebijakan dalam keputusan tersebut. Kemudian mampu menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan, menentukan solusi yang tepat dan terbaik dan menguntungkan kepada semua. Itu yang saya ambil dari pelajaran ini. Pak, bagus sekali. Saya terima kasih banyak hari ini Pak. Ya, Bapak. sama-sama. Pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Ya. Dan saya apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ya. sekolah ini. Semoga sekolah ini tetap maju, Amin. tetap menjadi penerus dari pendidikan nasional yang ada di Insyaallah. Masih Pak. Ya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Magaliyah. Pada hari ini saya akan mengadakan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah kami, yaitu mengenai pengambilan keputusan bernilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hal ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Puji Tuhan sehat Pak. Hari ini saya akan memberikan wawancara Ibu mengenai bagaimana Ibu mengambil keputusan dalam instansi Ibu bekerja di sekolah ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Nah, namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, artinya tidak ada yang dirugikan. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 3, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baiklah, langkah-langkah yang biasanya kami ambil yaitu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi yang terbaik. Bu, kemudian yang keempat ya Bu, pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama-tama itu saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Artinya solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang, baik secara jangka waktu yang panjang. Kemudian yang keenam Bu, pertanyaannya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada rancangan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan itu biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebut pada nomor 3. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada bersama dengan guru, itu yang lebih utama. Baik Bu, bisakah Ibu menceritakan tentang kasus di sekolah ini yang mengandung, yang terpaksa Ibu harus melakukan pengambilan keputusan dengan dilema etika? Ada Pak, ini ada kemarin kasus di sekolah kami, di sekolah kita itu ada satu siswa yang kalau kita lihat dari nilai akademik atau pelajarannya itu sebenarnya tidak bisa kita luluskan. Namun akan tetapi melalui berbagai macam pertimbangan dan kita mengingat bahwa kurikulum merdeka ini semua siswa harus naik dan lulus. Dan juga selain itu kita mempertimbangkan dengan usia anak. Usia anak tersebut memang sudah sewajarnya dia sudah melanjutkan ke tingkat selanjutnya, dan juga selain itu ada nanti takutnya bermasalah dengan dapodik sehingga bapak ibu gurunya bisa terancam tidak mendapatkan tunjangan profesi kalau tidak kami luluskan atau naikkan. Jadi itu kemarin keputusannya, kami mengambil keputusan bahwa anak tersebut tetap kami luluskan. Kemudian Jadi itu yang keputusan dilema etikanya Bu. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu. Pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengambilan keputusan dilema etika yang Ibu putuskan? Pelajaran yang bisa kami ambil itu yang pertama itu saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan
itu untuk dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat dan terbaik, Pak. Ya, terima kasih Bu sudah bersedia menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Selamat Selamat siang.